warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwassalam mudah-mudahan tetap dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tubuh ka urang sadayana. Alhamdulillah, kuwasilahna pangulem Bapak Haji Dani miwah keluarga dina raraga acara haul almarhum Bapak Haji Ade Komarna anu kadua tahun bin Bapak Haji Karyat, dina raraga haul Ibu Hajah Anisah anu kadua tahunna binti Bapak Aman. Urang sadayana tiasa riung mungkulung tu ieu tempat. Mudah-mudahan riungan ieu sing janten tawis rasa cinta urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan riungan ieu sing janten sabadiah Allah ngalungsurkeun rahmat barokah sareng maghfirahna kanggo urang sadayana. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika seorang manusia sudah meninggal, maka ia tidak bisa beraktivitas lagi. Yang dimaksud aktivitas di sini adalah aktivitas yang biasa dilakukan di dunia. Karena di akhirat pun nanti orang-orang yang sudah masuk ke alam barzakh, mereka pun beraktivitas. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan ketika di dunia, di akhirat pun manusia melakukannya. Kalau kita di dunia butuh makan, leres bu, di akhirat barang tuan deh, sami barang tuan, itu sami barang tuan. Makanya ada nikmat kubur, ada surga. Mana tuh barang tuang di akhirat? Tak iya lu paham betul kadang-kadang. Kalau kita di dunia butuh bekal untuk hidup, untuk makan, untuk minum, untuk bikin rumah, untuk aktivitas sehari-hari, di akhirat pun kita butuh bekal hidup. Di akhirat pun kita butuh bekal hidup. Cuma bedanya kalau di dunia yang kita butuhkan ya barang-barang dunia, samangka atau cobian samangkana, kepastian sadayana, sok sami dileut dasana sepolongan eta teh. Bagi tadi leresnya leuteun tentunya. Leuteun mah dileut. Ngan agehan nu sanes gitu. Kalau di dunia kita butuh bekal, di akhirat pun sama kita nanti butuh bekal.
palingan orang tenang-tenang wae da ngarasa orang teu butuh tenang we. Di akhirat ieu moal makan di akhirat, moal minum di akhirat mah, moal butuh imah di akhirat mah. Justru di akhirat kita membutuhkan segalanya. Kenapa? Karena perjalanannya akan lama dan tidak akan ada ujungnya. Di dunia kita hidup 10, 20, 30, 40, 50, 70 tahun. Sebentar. Bisa dihitung biayanya. Tapi perjalanan nanti di akhirat akan abadi selamanya. Kalau kita di dunia kita butuh uang, kita butuh makanan, kita butuh tempat tinggal, maka di akhirat pun kita sama membutuhkan itu. Cuma masalahnya di dunia untuk mendapatkan makanan maka kita bisa beli dengan uang. Uang kita bisa dapatkan dengan beraktivitas bekerja. Masalahnya di akhirat nanti makanan yang kita butuhkan tidak bisa dibeli dengan uang. Dan uangnya pun tidak bisa kita dapatkan dengan aktivitas bekerja. Dengan apa kita bisa menebus makanan minuman di akhirat nanti? Kunaon dah. Dengan apa? Tah geuning salerdas dengan amal. Asna ibu marek bawa duit ke 7 koper mah ke akhirat teh. Cana ku ibu tuh atau artos 7 koper dikubur jeung maut teh. Isuk eta bakal dirula teh. Digali deui kuno maling. Apal dah ya. Duit. Jeung da moal nepi atuh ieu ke akhirat. Palingan urang teh tenang-tenang dan ngarasa urang teh merasa di akhirat tidak membutuhkan apa. Padahal kita sangat membutuhkan apa. Palingan ini tenangnya, tenang dina TV na sinetron. Mah tos duha kelah kagok. Palingan urang teh bener tenang wae ngobrol. Mah tos dikir kelah pamong ieu aya nu gosip anu rada hangat-hangat. Palingan orang teh geuning naon teh kehidupan tu terlena dengan kehidupan dunia dan ngarasa orang di akhirat teh teu butuh bekal. Tenang-tenang we. Merasa cukup dengan sholat duhur, merasa cukup dengan sholat asar, merasa cukup dengan sholat isya, padahal itu tidak akan mencukupi untuk bekal kita nanti di akhirat. Kartos bu, butuh bekal deh. Jadi nanti di akhirat kita makan tidak? Makan. Di akhirat nanti kita minum tidak? Minum. Di akhirat nanti kita butuh rumah tidak? Butuh. Atau pesen kacang? Enggak. Palingan hidup kita tenang-tenang. Dengan rasa bahwa setelah kita mati nanti kita sangat membutuhkan banyak bekal. Nah, itulah kehidupan di akhirat. Jadi kehidupan di akhirat sama dengan kehidupan di dunia. Bahkan di akhirat lebih banyak lagi yang kita butuhkan. Cuma kalau di dunia sifatnya materi, sifatnya dunia. Kalau di akhirat sifatnya akhirat. Yang bisa menebus makanan, yang bisa membuat kita bisa makan dan minum amal soleh kita. Nah, ketika kita sudah meninggal, kita tidak bisa beraktivitas lagi. Kenapa? Karena sudah meninggal, kita sudah berbeda alam. Bukan berarti semua orang yang meninggal tidak beraktivitas. Akan tetapi aktivitas-aktivitas di dunia yang kita lakukan di akhirat itu tidak akan berarti apa-apa. Ibu rek sholat di akhirat mual bisa. Rek nambalan puasa ke waktu di dunia punten mual biasa. Dan di akhirat mah tempat untuk pembahasan.
Di akhirat mah tempat untuk dimintai pertanggungjawaban. Lain geus waktuna di salat, lain geus waktuna di puasa, sudah tidak berlaku lagi urusan-urusan dunia. Ibu begetolanan misalkan, Bu nah atau salat ayeuna, angkelah di alam kubur sakalian. Ngarah tenang, ngarah teu anu kaganggu, punten moal biasa. Moal biasa. Ya. Moal biasa. Karena aktivitas-aktivitas dunia sudah tidak bisa dilakukan lagi di akhirat. Aktivitas dunia ya untuk akhirat kita. Aktivitas akhirat adalah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia, di akhirat. Kartos ya teman. Yakin kita nanti di akhirat butuh bekal. Laras. Moal malawung deui anu mah. Bade getol ibadahna. Insya. Bade getol tahajudna. Karek insya Allah. Kudu geus tibaheuleuh geus karolot ieu mah. Kita kudu teh geus jadi wali ibu. Bapak-bapak kudu jadi wali geus karolot urang gitu. Ya. Nah, usah jadi wali. Jadi wali itu mungkin kalau hidupnya selama hidup ya terus beribadah kepada Allah, tidak ada sedikit pun maksiat kepada Allah, bisa jadi wali. Jadi alhamdulillah terus jadi walinya. Wali murid. Ya. Karek insya Allah berjamaah, karek insya Kang, ayo berjamaah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah mual. Rek iraha atuh. Tah eta nu bakal jadi bekal urang di akhirat. Berjamaah kita lah yang nanti akan bisa ditukarkan dengan makanan di akhirat. Pahala sholat kurang nu bakal bisa digantikan nanti di akhirat dengan makanan dan minuman di surga. Jadi alat tukarnya adalah amal ibadah kita. Ibu lamun ka warung nyanak artos, meser di ladangan mah lamun teu nyanak artos. Ibu ka warung bade balanya teu nyanak artos di ladangan mah. Pada nganyuk cenah mah teu lagi. Mau bisa nganyuk dah ibu. Da sabrama di dunya ge teu meunang nganyuk teh. Ngan ibu teh surti kana beueur tukang warung. Lamun beueur tukang warung monyong, eta teh tandanya tidak setuju. Heuceul nyanak heula beasna 2 karung mah, aduh 2 karung gitu. Coba nganyuk coba 2 karung. Langsung we tukang warung teh ngomong deui. Kudu nama ibu teh surti, madak kitu teh embong dian. Ngan urang teh surti. Hayang menang sorangan wae. Geus pupu jelema teh geus teu bisa ditanya, "Cuk, ka mana?" Geus teu bisa ditanya. Lamun geus teu bisa ditanya, tong ditanya, tong dipaksa, disiparasan. Keun diantepkeun. Itu. Mun ditu nanya seueur cema moal ting nuju seueur masa tong suudzon urang. Ya. Tong suudzon. Yakin ibu perjogi bekal di akhirat? Kunaon bekalna? Ku amal soleh atau seueur amal solehna? Nah atuh. Aduh katon ka ustaz ka atuh. Nya ibu sugan eta kumaha rarasaan. Ya. Nah, artinya kalau seseorang meninggal tidak membawa bekal apapun, maka ia tidak akan mampu menukar dengan kenikmatan-kenikmatan nanti di akhirat. Atau yang terjadi adalah ia nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam lembah penderitaan neraka.
Lamun orang terboga bekal di akhirat, jangan harap kita bisa nikmat makan, nikmat minum, nikmat punya kendaraan, pakaian nanti di akhirat. Lamun terboga da ayeuna ge di dunia terboga duit mah teu bisa ka mana-mana. Teu bisa barang beli, teu bisa udud. Teu bisa udud. Tapi cun alhamdulillah cara gitu udud we teh. Kalau teu boga duit kada buat hariksa tah. Bisa ya anggaran di rumah dicanakan terus ke udud. Nah, bagi orang-orang yang meninggal, ya, bagi orang-orang yang meninggal, kalau ingin terus mendapatkan pahala, mendapatkan transferan kebaikan, ada 3 yang bisa ia lakukan. Yang pertama, sodakotin jariyah. Awas, sodakohna anu jariyah. Ibu kada paham dia? Sodakohnya harus yang jariyah. Sodakohnya harus yang jariyah. Nah, cenah ustaz kudu jariyah. Bu, ada sodakoh biasa, ada sodakoh jariyah. Apa itu sodakoh jariyah? Sodakoh itu memberikan sesuatu kepada orang lain di jalan Allah. Kalau hanya itu saja, semua bisa melakukan. Ini sodakoh. Ini sodakoh. Bahkan senyuman kita pun adalah sodakoh. Tapi kalau sudah jariyah, jariyah itu artinya berkesinambungan, abadi terus. Ibu masihan tuangan kamurang kali. Kira-kira eta tuangan bertahan berapa jam di anak kita? Ya? 2 jam? Sajam? Sadinten? 2 dinten? Maka hanya sampai waktu itulah pahala kita. Kartos ya? Ibu masih tuangan kapakin mesin kantah tuang sapiri. Mampu bertahan berapa jam tambah kanan? Kuatnya 2 tahun mah? Ibu alhamdulillah masih tuang sapiri kita si akang kita kuatnya 3 tahun tuang-tuang. Wah ayah. Paling nilai 2 jam 3 jam habis. Kalau makanannya habis, efek makanannya habis, pahalanya pun habis. Nah, itu namanya sedekah biasa. Terus, nukumaha sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kebaikan yang pahalanya terus ngocor kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Gitu. Contoh, ibu ngabangun masjid. Ari masjid kapakena sabaraha tahun ibu? Bisa seumur-umur, bisa sampai kiamat. Ketika ibu ngabangun masjid, maka pahalanya akan terus ngocor pada kita walaupun kita sudah meninggal. Terus ditransfer. Itu namanya jariyah abadi. Itu. Nah, haruleng ge. Itu namanya abadi. Pan urang teh paling hoream teh ngabangun kitu teh. Gitu. Ingin teh sedekah teh nu katinggal we katuangan ku urang. Terus Bu. Ingin teh sedekah teh nu katinggal ketika urang meuli sedekah teh si orang itu merasa bahagia. Jarang kita memikirkan sedekah untuk hal-hal yang sifatnya abadi. Mana nih tempat ini? Manfaat tempat dia? Manfaat. Selama tempat ini dipakai ibadah ke Allah, maka bakal ngocor terus kalau sedekah ke tempat ini. Walaupun hanya keramik 1 lembar. Kalau ini dipakai ibadah terus kepada Allah, terus ngocor transfer. Ketika kita sudah tidak bekerja lagi, punten misalkan kita sudah sepuh,
geus kolot ngagoler weh, sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak ada pemasukan lagi, sudah tidak beraktivitas lagi. Kemudian ada orang yang terus transfer ke orang, transfer. Kira-kira nikmat tidak? Begitupun nanti di alam akhirat. Di alam akhirat kita sudah tidak bisa beraktivitas lagi. Lamun teu aktivitas moal meunang nanaon. Tah di saat kita sudah tidak bisa mendapatkan apa-apa karena tidak bisa beraktivitas, lalu aya nu transfer ke orang pasti bunga. Dapat transferanana terus we. Tiap sasi aya 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Padahal orang kur ngagoler gawe teh. Da geus teu bisa naon. Koyong begitu deh. Maka sodakoh itu. Atau sodakoh jariah. Atau ibu sodakoh untuk fasilitas jalan umum atau tempat-tempat umum, selama itu digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya bakal terus ngocor walaupun kita sudah meninggal. Itu namanya sodakoh. Jadi kalau ibu ya untuk bekal di akhirat hanya ngandalkan sodakoh hukum, ya, maka pahalanya sedikit. Ya, pahalanya sedikit. Beda dengan sodakoh jari. Ibu nyumbang ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian untuk pembangunan atau ke masjid kita yang di depan untuk pembangunannya, maka selama masjid itu digunakan untuk sholat, selama masjid itu digunakan untuk beribadah kepada Allah, pahalanya ngocor terus. Itu namanya cerdas. Namanya cerdik. Namanya cerdas. Ya. Ibu gaduh 100.000, simpen ke rumah 50.000, 10.000 untuk sedekah jariah, 10.000 untuk anak yatim, 10.000 nanti untuk orang yang membutuhkan. Nanti akan pahalanya terus berkesinambungan sampai kita meninggal. Carlos ya nama. Carlos. Pada sedekah jariah nah. Pada kamana cenah bawa sedekah jariah nah. Bu, tong waka kanu jauh, nu deukeut heula. Ya, tong waka kanu jauh. Kenapa? Prinsip kebaikan yang diajarkan oleh Allah, ya, satu untuk diri sendiri, untuk keluarga, wabidzil qurba, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Ulah sampai kami laraan. Ya. Baru di kampung Batur dibantu, ai di kampung sorangan hare. Itu namanya milara. Lamun ayam masjid di luar, ada masjid di sini, mana yang harus kita dahulukan dibantu? Masjid di sini. Gitu. Mulai transferan bu, kanggo pembangunan masjid di mana? Di Jakarta. Hari ini kan aja masjid, jauh-jauh deh ke Jakarta. Ya, yang dekat dulu, baru yang itu prinsip dalam melakukan sedekah. Cek sahadat cek Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sedekah. Yang kedua, kalau ibu bapak setelah meninggal ingin tetap dapat kebaikan transferan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, au ilmin yuntafa'u bih,
Maksudnya bagaimana? Ibu ngajar kebaikan kepada anak ibu, ngajar tentang akhlak kepada anak ibu. Selama akhlak itu digunakan, dimanfaatkan, diamalkan dalam kehidupannya, maka kebaikannya akan ngocor kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Apalagi kalau oleh anak kita disebarkan lagi ilmu dari ibu itu, disebarkan ke murid-muridna, ke putra-putrana, ke tetanggana, ke masyarakat anu luas. Semakin banyak transferan kebaikan yang akan diterima oleh kita. Selama kebaikan itu, akhlak itu terus dimanfaatkan sampai hari kiamat, maka kita akan terus mendapatkan kebaikan dari akhlak tersebut. Siapa yang ngajarnya? Kita. Siapa yang menyebarkannya? Anak kita, tetangga kita, jamaah kita. Maka selama itulah kita akan terus mendapatkan transferan kebaikan dari hasil pendidikan itu. Buka tilu. Terakhir, datus pada maghrib aku. Ya. Terakhir. Ini yang penting. Maaf satu. Yang tadi ya. Jangan berpikir bahwa jariyah itu hanya ibadah baik saja. Termasuk dosa juga ada dosa jariyah. Ayat dosa anu hukumanana terus berkesinambungan. Punten contoh ya, ibu dipoto tidak menutup aurat, terus di-share ke teman-teman ibu, share ya. Maka selama foto itu terus beredar sampai hari kiamat, maka dosanya akan sampai pada kita. Itu namanya dosa jariyah. Itu tidak sepele. Ya, punten. Sekarang di tayangan-tayangan televisi artis ya melakukan apa? Adegan-adegan yang tidak baik. Eta teh tiap tahun diputer deui, maka sampai kiamat keburukannya akan sampai kepada dia walaupun dia sudah mati. Gitu. Atau misalkan gosip ibu yang ibu sampaikan kepada tetangga, cek begini, padahal gosipnya terus menyebar, terus sampai dengan hari kiamat. Eta gosipnya terus menyebar sampai hari kiamat, maka dosanya akan sampai kepadanya walaupun ia sudah meninggal. Begitu tetangga naik gosip teh langsung we di akhirat teh Allah teh tah kurang di amal baik dapat hukuman. Menyebar, semakin menyebar, semakin banyak dosa kita didapatkan. Yang ketiga, awaladin solihin yad'una, anak soleh. Ya. Putar sekali, anak soleh. Apakah semua anak soleh? Tidak. Ya. Apakah semua anak soleh? Tidak. Yang akan menyelamatkan kita adalah anak soleh yang mendoakan kita. Itu yang akan menyelamatkan kita dari akhirat. Ya. Tidak semua anak menjadi anak yang soleh. Hanya anak soleh saja yang bisa mendoakan kita. Kitanya sudah tidak ada, kitanya sudah meninggal, tapi doanya terus dikirim oleh anak-anak yang soleh. Ini pun termasuk awaladin solihin yad'u. Pak Haji Dani, sareng Ibu Haji Dani berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Ini salah satu tanda anak yang soleh. Gitu. Makanya yang harus kita lakukan ibu bapak sekalian, cetaklah anak-anak kita menjadi anak yang soleh.
Bisi 20 tahun ke depan teh sudah tidak ada lagi orang yang bisa membaca Al-Quran. Bisi 20 tahun ke depan teh sudah tidak ada lagi tahlilan. Ngajak tetangga tahlilan teh Gus eueuh nu daekeun. Ngajak tetangga maca Quran teh Gus eueuh nu daekeun. Lamun Gus eueuh nu daekeun berarti tahlilna ge moal jadi. Tapi kalau anak yang soleh, walaupun tidak ada orang yang mau tahlil lagi, maka doa tetap ia akan panjatkan. Pan ngadoa teh maca surat Yasin, maca Al-Quran, maca sholawat, maca zikir, maca tahlil dan lain sebagainya. Kalau anak kita tidak dilatih, tidak dididik untuk membaca Quran, tidak dididik untuk berzikir kepada Allah, tidak dididik untuk berdoa kepada Allah, rek bisa ngadoakeun urang kumaha. Nyakeun hulung ya. Matak anaknya singso. Di sini banyak pengajian ini. Anak-anak kita di Baitur Rahman ada, di saya ada. Sok isian saya ya, mau dimasukkan ke saya mangga, mau ke Baitur Rahman mangga. Nu penting anak-anak kita ngaji. Jangan sampai maghrib teh kukuringan ka ditu ka dieu ya. Jangan sia-siakan waktu anak-anak kita, karena sekarang masa emasnya dah karaos gede ibunya belajar ke sekolah mah barho bubar nyerep gitu. Ayo nggak karakternya barang asli. Dakwah nu nyangkrung ilmu. Kenapa? Karena memang pepatah seperti ini. Belajar di waktu kecil bagai menulis di atas batu. Keras, tapi kalau sudah ada jejaknya sulit untuk dihapus. Belajar setelah tua bagai menulis di atas air, mudah tapi tidak ada jejak. Oh, anak-anak kita sekarang sedang masa emas. Lamun dina kaset tadi berarti masih kaset anu kosong, masih kene kertas yang masih putih, sok cenah ngararas. Itu, cenah ngararas. Jangan sampai menyia-nyiakan anak-anak kita. Awas Bu, lo disebutkan durhaka itu tidak hanya anak kepada orang tua, tapi ada juga orang tua yang durhaka kepada anak. Ibu tuh masa bangga, awas ya telapak isu, kayak telapak ibu ya tadi ya. Itu biasa bangga, ya. Itu kalau tugas-tugas ibunya di jalan. Namun di jalan ke mamual ayat ah, sudah punya laporan itu. Gitu. Sok kintun putra-putra orang ke tempat ngamus. Ya, sekarang ini tidak ada hal yang bisa menghalangi anak-anak kita untuk ngaji. Gitu. Tinggal ketegasan kitanya saja sebagai orang. HP sudah maghrib simpan. Mau dari simpan pack wantun gitu. Orang. Lebar ya, 3 juta. Ya. Gitu. Harus tegas. Jangan sia-siakan anak-anak kita. Minimal tuh bisa-bisa baca Quran. Minimal bisa-bisa wiridan. Minimal bisa-bisa ngadoa tuh Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal gitu atuh anak-anak kita bisa mendoakan kita. Terus tahu separa aja Ustaz. Atas ini maghribnya harus sebut harus nggak? Berarti butuh bekal mau teh seueur teh sok atuh upami ayeuna urang tos yakin tos terang butuh bekal di akhirat sing sosok urang ibadah di dunia. Ibadah kita, amal kita untuk membeli kenikmatan nanti di akhir. Berdoa sekali.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu ila ruh Bapak Haji Abdul Qadir, khususan ila ruh Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tuhrimna ajrahum wa la tuftina ba'dahum waghfir lana walahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwadi wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.